إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون كما أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة الجمعة أرشدني وإياكم الله. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan petunjuk yang lurus sehingga kita bisa mengikuti petunjuk tersebut untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, perlu diingatkan kembali kepada jemaah karena ada mungkin di antara kita yang belum paham apa syarat diterimanya salat Jumat kita setiap hari Jumat. Tentu saja yang paling utama adalah mendengarkan khutbah tanpa bicara, tanpa menggunakan sesuatu, handphone misalnya, dan berusaha untuk menyimak apa yang disampaikan. Dan insya Allah apabila kita mendengarkan khutbah kemudian ditambah dengan salat 2 rakaatnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, Allah pun akan ridha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan khususnya umumnya buat kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meningkatkan kualitas iman takwa kita kepadanya. Karena kita ini harus sadar benar-benar kita berada di akhir zaman. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada para sahabatnya, ana was-sa'ah kahataini, antara aku dengan datangnya hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu direnggangkan sedikit. Dekat sekali, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hari kiamat
yaitu pada hari Jumat. Namun penafsiran para ulama, Jumat itu bukanlah hitungan hari kita, yaitu diciptakannya Nabi Adam pada hari Jumat, dan akhirnya kiamat pun juga pada hari Jumat. Ternyata menurut penelitian sebagian ulama, apabila dihitung dan disesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, sehari lagi akan datang kiamat, namun Allah menangguhkannya setengah hari, artinya 1 hari setengah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, seharinya Allah itu berapa lama wahai Rasulullah? Al-Hasanah, kata Rasulullah, seharinya Allah sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Artinya, disinilah penafsir para ulama. Kalau kita cari hadis yang menyebutkan bahwa kiamat akan terjadi 1500 tahun setelah Rasulullah diutus, tentu saja tidak akan kita temukan. Namun ini adalah pemahaman dan pendapat sebagian ulama dari hadis tersebut. Kalau dihitung dari Nabi Adam alaihissalam diciptakan, diutus nabi-nabi setelahnya, hitungan-hitungan tahunnya, jumlahnya, ternyata ada sebagian ulama berpendapat hari kita ini sudah berada pada hari ke-8. Dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau hari ke-8 berarti Jumat lagi. Maka seandainya dihitung hari per 1000 tahun itu 1 harinya Allah, maka dari zaman Nabi Adam alaihissalam kita ini berada pada hari ke-8 tersebut. Hanya 8000 tahun. Artinya tidak benar apabila ada seseorang mengatakan dia menemukan sesuatu yang umurnya jutaan tahun. Nggak mungkin. Kenapa? Karena hitungannya jelas. Allah memulai penciptaan bumi ini dari Nabi Adam alaihissalam. Seterusnya para nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla sampai ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah nabi yang paling terakhir. Siapapun yang mengaku nabi sehebat apapun dia, maka dia pasti nabi palsu. Bahkan jangankan nabi palsu, Imam Al-Mahdi pun kalau ada yang mengaku-ngaku Al-Mahdi, sudah pasti dia adalah Al-Mahdi palsu. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan Al-Mahdi itu nanti dibaiat saja dia dipaksa. Dia tidak mau mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Namun fokus kita pada Jumat ini bukan hal itu, yaitu pada ayat Allah Azza wa Jalla, ayat pertama surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sangat dekat antara manusia dengan hisab mereka. Wa hum fi ghaflah. Namun manusia ini tidak sadar, mereka selalu dan masih saja dalam keadaan lalai, kata Allah, mu'ridun, bahkan berpaling dari Allah Azza wa Jalla, berpaling dari petunjuk Allah yang lurus. Maka kita sadari, benar, kita kadang-kadang lurus, kadang-kadang benar kita ibadah, tetapi kadang-kadang kita pun alpa, kita lupa, kita lalai, kita berdosa, berbuat maksiat. Di saat orang lain tidak bisa melihat, tetapi Allah tetap melihat kita. Padahal hisab kita sangat dekat. Ayat ini ditafsirkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar bisa memahaminya, betapa pentingnya masalah hisab di akhirat nanti. Karena setiap kita ini kalau mempanjang umur, mungkin tanda-tanda kiamat yang besar akan ketemu. Tetapi kalau tidak dipanjangkan umur, kita sudah pasti akan berada di padang mahsyar, yaumul hisab. Hari kita semua akan dihisab, akan dipertanyakan seluruh perbuatan kita, baik dan buruknya akan mendapatkan balasan. Oleh karena itu kata Rasulullah, maksud ayat tersebut adalah iqtarabatis sa'ah. Sangat dekatlah kiamat itu, kata Rasulullah. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsa. Tidaklah manusia makin dekat kiamat makin rakus terhadap jabatan dan harta, makin rakus terhadap kesenangan-kesenangan duniawi dan syahwat.
Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Tidaklah manusia makin dekat kiamat, kata Rasulullah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah peringatan keras dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman yang akan terjadi begitu mengerikan. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti kehidupan kalian makin hari makin sulit, makin susah, makin sengsara, sehingga di antara kalian orang yang beriman ketika melewati sebuah kuburan, ia berandai-andai, ya Allah, seandainya aku penghuni kubur itu, ya Allah. Dia pengen mati saja, tapi karena dia beriman kepada Allah, tidak berani bunuh diri, karena bunuh diri itu ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin berbahagia, sebagai tambahan dari khutbah Jumat kali ini, kita perlu persiapan dan kita ingin selamat di akhir zaman. Kunci-kunci di antara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada surah Al-Kahfi. Surah yang dianjurkan dibaca untuk setiap Jumat, baik malam Jumat ataupun di siang hari Jumatnya. Yang mana keutamaan yang membacanya, siapa yang membacanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat, ada dua keutamaannya. Yang pertama, Allah akan pancarkan cahaya kepadanya pada dua Jumat, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Para ulama mengatakan pancarkan cahaya, maksudnya adalah cahaya itu adalah petunjuk Allah, akan senantiasa diberikan petunjuk dari Jumat sampai ke Jumat lagi. Allahu Akbar. Kemudian keutamaan yang kedua membaca surah Al-Kahfi adalah nanti di hari kiamat akan dipancarkan cahaya dari telapak kakinya sampai ke langit. Di saat orang lain merasa gelap gulita di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, namun dia merasakan terang benderang itu karena dia dulu waktu masih hidup di dunia senantiasa pada hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Maka bacalah surah Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Setelah itu silahkan membaca surah yang lain, mau baca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah apa saja, bebas. Semua ayat Al-Quran apabila kita membacanya, satu huruf dapat 10 pahala minimal. Bahkan kata Rasulullah, ila 700 dha'fin, dilipat gandakan oleh Allah. Kalau memang layak untuknya, dia mendapatkan 700 kali lipat. Bahkan kata Rasulullah, ila ad'afin katsira, akan dilipat gandakan pada pahala yang tak terhingga jumlahnya, sangat besar, sangat banyak. Tergantung kualitas bacaannya, dari makharij huruf, tajwid, dan cara bacanya. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang membaca surah Al-Kahfi, terutama yang hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, boleh pilih, boleh dua-duanya, lebih afdal seluruhnya, 111 ayat. Yang hafal kata Rasulullah SAW, insyaallah usima minad dajjal, akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Maka hafalkan. Bagaimana cara menghafalnya? Ini sedikit tata cara menghafal Al-Quran yang insya Allah sangat mudah. Apabila kita ingin menghafal Al-Quran, katakanlah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 misalnya. Ada murattal, kita potong 10 ayat saja. Dengarkan pagi, siang, sore, malam. Ba'da subuh misalnya didengarkan 10 kali. Setiap pada salat 10 kali. Maka satu hari kita mendengarkannya 50 kali. 2-3 hari insya Allah. Nggak sampai 1 pekan. Yakinlah insya Allah sudah hafal. Bahkan hafalnya dengan nada qari yang kita dengar tersebut. Tinggal kita pilih, kita sesuaikan mana suara kita yang cocok untuk meniru seorang qari dari membaca Al-Quran tersebut. Itu caranya. Setelah itu silakan menghafal yang lainnya dan diulang. Hafalan Al-Quran itu apabila tidak diulang, kata Rasulullah SAW, persis seperti onta yang diparkirkan tetapi tidak diikat. Itulah hafalan Al-Quran yang tidak diulang-ulang. Maka dia lama-lama akan kabur, lari jauh-jauh, akhirnya hilang. Begitulah hafalan. Kaum muslimin berbahagia, satu hadis sebagai penutup khutbah Jumat pertama ini. Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fa akhbarani,
anil fitan. Aku diberikan kabar, berita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman yang begitu dahsyat yang akan terjadi nantinya. Rasulullah itu ketakutan karena mengkhawatirkan kita, nasib kita bagaimana di akhir zaman ini. Betapa banyaknya yang murtad nanti di akhir zaman ini. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyaknya yang mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Lalu Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril, apa kunci yang pantas, yang cocok untuk umatku? Famal mukhraj ya Jibril, apa kunci rahasianya, jalan keluarnya wahai Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, menjawab, kitabullah adalah Al-Quran satu-satunya solusi, jalan terbaiknya. Maka jalan keluar kita adalah Al-Quran. Maksud Al-Quran ini kata para ulama, yaitu dengan membaca serta menghafal Quran. Kalau sudah tiba masanya zaman Dajjal, kalau kita dipanjangkan umur, entah berapa lama lagi, wallahu a'lam bishawab, seandainya dipanjangkan umur sampai kita pada zaman Dajjal itu muncul, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita mau baca Al-Quran, belum tentu ada mushaf di tangan kita atau di sekitar kita. Tapi kalau kita hafal, setidaknya Al-Kahfi kita kehafal misalnya, kita bisa langsung membacanya. Kata Rasulullah, jika Dajjal tiba-tiba berada di hadapan kalian, baca 10 ayat Al-Kahfi, insya Allah akan diselamatkan dari fitnah tersebut. Karena orang yang tidak diselamatkan adalah orang yang bertemu Dajjal, kemudian dia bersujud kepada Dajjal tersebut. Kenapa? 3 tahun dia menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya sehari seperti kita puasa, 3 tahun kata Rasulullah. Ketemu dengan Dajjal, gimana dia tidak murtad? Karena Dajjal itu membawa api yang besar, Dajjal itu membawa segunung roti, makanan yang banyak, Dajjal itu membawa air sebanyak sungai. Ya Allah ya Rabb, zaman sekarang orang kelaparan sedikit saja, datang misionaris membawa sekardus mie, murtad satu keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita kira gampang, mudah untuk mempertahankan iman ini kalau tidak berlatih dari sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia, inilah dosa satu-satunya yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik, dosa murtad dari agama Islam, dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Cukup Allah yang menolong kita, cukup berdoa kepada Allah, cukup meminta pertolongan kepada Allah. Jangan datang kepada dukun atau yang disebut paranormal dan lain sebagainya. Jangan. Cukup kita minta kepada Allah pertolongan. Di mana waktunya? Waktu sujud dalam salat kata Rasulullah, inna aqraba ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi du'a. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya urusan, kalau kita ingin dapat jalan keluar segera cepat datang dari Allah, maka dekatkan Allah Azza wa Jalla dengan cara berwudu kata Rasulullah SAW. Salat 2 rakaat kemudian di dalam sujud itu adalah waktu terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Perbanyak berdoa kepada Allah, mohonlah kepada Allah, curhat dalam sujud tersebut kepada Allah setelah kita membaca zikir-zikir sujud yang kita hafal. Bagaimana kalau tidak bisa bahasa Arab? Dengan bahasa kita sendiri namun tidak dilafalkan. Cukup dalam hati saja, curhat, benar-benar curahan hati kita kepada Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan khutbah Jumat ini menguatkan iman takwa kita kepada Allah di akhir zaman ini dan membuat kita selamat dari segala fitnah yang akan terjadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم توفنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتوبتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخنا الصلاة صلوا صفوفكم فإنها تصير الصفوف من تمام إن شاء الله استووا اعتدلوا untuk sholat tetap terus dan berakal safnya agar kita mendapatkan 27 kali sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه
يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين